Indonesia. Betul, tadi kita juga sudah sepakat membahas begitu. Teknologi ini memang menghindarkan kita akan kinerja wasit yang mau macam-macam, tapi ternyata menimbulkan drama baru. Bang Peri juga yang mungkin merasakan permainan dulu begitu kan, dengan sekarang dulu belum ada namanya teknologi VAR. Apa yang hilang? Gimana ya? Saya rasa kalau seperti zamannya saya tidak adanya VAR itu bebas-bebas saja. Gitu. Kita membuat sesuatu apapun di lapangan selagi wasit tidak tahu, hakim tidak tahu dan tidak kelihatan itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Mungkin ada pemain kita kadang-kadang suka usil gitu loh. Mungkin sekarang adanya teknologi canggih ini seperti VAR ini ya mudah-mudahan di kompetisi kita ini nanti mudah-mudahan adanya VAR. Kemarin sudah dicoba tapi belum terrealisasi. Karena apa? Karena pemain-pemain di liga kita yang sini juga harus beradaptasi dengan VAR. Begitu juga dengan timnas kita mungkin sekarang ini udah terbiasa dengan VAR gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau VAR ini ada di kompetisi kita nanti, apa benar-benar mereka ini udah siap atau belum gitu loh pemain-pemain kita. Karena pemain kita ini, wasit-wasit kita di Indonesia ini banyak ya kalau kita bilang banyak yang licik lah ya gitu ya. Itu pasti ketahuan. Ini bukan cuma SDM pemain sih, wasitnya juga SDM wasitnya juga. Jadi pasti semuanya pasti ketahuan oleh VAR gitu loh. Sekarang kan banyak wasit-wasit ini kadang-kadang ada yang memihak siapa, pelanggarannya bagaimana untuk siapa dan untuk siapa, kadang-kadang suka. Itu dia, kadang-kadang terlihat jelas di lapangan. Udah pasti. Tapi kita apalagi penonton. Dan sekarang, gimana cara membuktikannya begitu kan? Iya, Pak Putri, dan sekarang juga pemain-pemain di liga kita sendiri juga banyak yang usil ya, banyak yang usil. Mungkin selagi bermain kadang-kadang pemain ini belakang dengan pemain penyerang kadang-kadang suka ada gap di situ ya. Mungkin saling dendam atau gimana nggak tahu, ada korban. Tapi nanti seandainya ada VAR di liga kita, ini mungkin semuanya akan ketahuan. Dan ini juga bukannya adanya VAR di liga kita ini semuanya untuk memperbaiki liganya kita sendiri. Baik. Nah ini juga punya pengalaman sebagai mantan legenda timnas kita juga, Coach Firmansyah. Saat dulu bermain tidak ada teknologi VAR, apa kemudian yang hilang saat ini? Kemudian juga apa yang harus disiapkan oleh para pemain supaya adaptif dengan teknologi ini, Coach Firmansyah? Ya dulu kita sering usil, arti kata kita buat move ke wasit itu, ya provokasi lah ke wasit. Akhirnya wasit juga lihat juga kan. Akhirnya saya kadang-kadang kalau dia udah mau emosional saya agak sedikit mundur lagi. Kadang dia nggak ngasih kartu. Itu tergantung kita. Tapi saya sering iseng itu, sering memprovokasi wasit agar keputusan itu bisa berubah. Tapi dengan adanya sekarang VAR yang betul dikatakan Bang Jaki, agar pemain-pemain kita lebih dewasa dengan sepak bola yang modern ini semakin canggih. Nah, sekarang tinggal pemain kita harus pintar, artinya jangan emosional, ya dewasa. Karena mungkin Sintayong sudah memberitahu ini hati-hati wasit. Jadi sebelumnya udah dikasih tahu nih bahwa besok kita jangan terpengaruh dengan wasit. Yang penting kamu fokus main, ya. Karena ini momen-momen yang penting yang membuat sejarah sepak bola Indonesia. Iya, sepakat soal itu. Kalau kita menghadapi sebuah laga tidak dengan pikiran yang tenang, tidak fokus, emosi, begitu gampang lawan ini kemudian bisa mengeksploitasi kelemahan kita, terutama sisi-sisi dari lini per lini kita. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, termasuk juga kita akan lihat. Rekan saya Agita Malika setelah jeda akan mengabarkan kepada Anda sebenarnya bagaimana catatan para wasit saat kemudian bertugas yang juga sempat ini merugikan tim nasional Indonesia, bukan cuma si Fakon Puudom. Sesaat lagi.